Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maragustam MA selaku pengampu dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan begitu juga kepada teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam dalam pemikiran tokoh, yaitu Fazlur Rahman. Sebelum masuk lebih dalam mengenai pemikiran beliau dalam pemikiran Islam, pendidikan Islam, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana biografi beliau. Beliau ini dengan nama lengkap Fazlur Rahman, yang juga biasa disebut dengan Rahman, yang dilahirkan di daerah Hazara yang sekarang menjadi Pakistan pada tanggal 21 September 1919. Adapun pendidikan Fazlur Rahman dimulai dari lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Maulana Shahab ad-Din. Ayahnya ini seorang alim yang terkenal dan sebagai pengajar di madrasah tradisional yang memandang modernitas sebagai tantangan yang perlu disikapi, bukan sesuatu yang harus dihindari. Ia sangat apresiatif terhadap pendidikan modern. Ayahnya memperhatikan dalam hal mengkaji dan menghafal Al-Quran, sehingga pada usia 10 tahun beliau Fazlur Rahman ini sudah mampu menghafal Al-Quran. Fazlur Rahman ini memang sejak kecil beliau sudah terdidik dalam lingkungan keluarga yang religius. Beliau sudah sejak kecil sudah melaksanakan ibadah-ibadah fardu seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya, dan meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan dirinya jauh dari ketaatan. Dan latar belakang kehidupan keagamaan demikian, maka wajar beliau mampu menghafalkan Al-Quran. Adapun mazhab yang dianut oleh beliau ini sekeluarga adalah mazhab Hanafi. Selanjutnya pada tahun 1993 Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah modern di Lahore. Selain mengenyam pendidikan formal, Fazlur Rahman ini mendapatkan pendidikan atau pengajaran tradisional dalam kajian keislaman dari ayahnya Maulana Shahab ad-Din. Materi pengajaran yang diberikan ayahnya ini merupakan materi yang ia dapat ketika menempuh pendidikan di Darul Ulum Dubat di wilayah utara India. Ketika umur belasan tahun, Fazlur Rahman sudah mulai mempelajari filsafat, bahasa Arab, teologi atau ilmu kalam, hadis, dan tafsir. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan bahasa Arab sebagai konsentrasi studinya, dan pada tahun 1940 ia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Art. Kemudian pada 2 tahun kemudian beliau juga menyelesaikan magisternya dalam bahasa Arab pada universitas yang sama. Pada tahun 1946 Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Keputusan beliau ambil untuk melanjutkan studinya di Inggris dikarenakan mutu pendidikan yang ada di daerahnya, yaitu India yang dulu dan sekarang sudah menjadi Pakistan, sangatlah rendah. Di bawah bimbingan Profesor Vandenberg dan Profesor Gibb, Fazlur Rahman ini kemudian berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Oxford tersebut dan bergelar PhD pada tahun 1949 dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Disertasi Fazlur Rahman ini kemudian diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul Avicenna Psikologi. Jadi yang perlu kita ketahui juga bahwa selama menempuh pendidikan di Barat, Fazlur Rahman beliau ini seorang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Beliau menyempatkan diri untuk belajar berbagai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang berhasil beliau kuasai ialah bahasa Latin, bahasa Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, dan Urdu. Setelah meraih gelar doktornya,
ia tidak langsung berpulang ke negerinya Pakistan yang baru saja merdeka beberapa tahun dan telah memisahkan diri dari India. Fazlur Rahman masih cemas dengan fenomena masyarakat negeri saat itu yang sulit menerima keislaman, terutama Muslim cendekiawan lulusan dari Barat, Eropa dan Amerika. Karenanya selama beberapa tahun ia memilih mengajar di Eropa, yang dimulainya dengan mengajar bahasa Persia, mengajar falsafah Islam di Durham University, Inggris pada tahun 1950 sampai 1958. Ketika ia mengajar di Universitas Durham, ia merampungkan karya orisinalnya, yaitu Prophecy in Islam Philosophy and Orthodoxy. Namun baru kemudian diterbitkan di London oleh George Allen dan Unwin, salah satu penerbit utama di abad ke-20. Dengan kepiawaian dan kecerdasan yang terkenal oleh Fazlur Rahman ini, kemudian beliau ini ditarik oleh pemerintah Pakistan sekitar pada tahun 1960-an. Fazlur Rahman kembali ke Pakistan untuk menjadi staf senior sebuah lembaga penelitian di Karachi bernama Institute of Islamic Research. Lembaga yang dipegang ini dijadikan sebagai wahan pengembangan keilmuan yang mengkaji keislaman, sehingga digagaslah penerbitan jurnal Islamic Studies. Jurnal ini hingga sekarang masih survive, yang terbit secara berkala dan menjadi jurnal ilmiah bertaraf internasional. Keilmuan dan pengakuan intelektualitas Fazlur Rahman ini menjadikan beliau dipercaya sebagai direktur lembaga tersebut pada tahun 1962. Namun perjalanannya Fazlur Rahman kurang mendapatkan restu oleh para ulama tradisional atas jabatannya. Menurut mereka, jabatan tersebut seharusnya menjadi hak privilege inklusif ulama-ulama terdidik secara tradisional. Nah, di sini terjadi diskriminasi pendidikan. Maka Fazlur Rahman dianggap sebagai seorang kelompok modernis yang telah banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Barat. Terjadinya pro kontra tersebut semakin bersitegang dan terus berlanjut dengan ketegangan politik antara ulama tradisional dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Ayub Khan yang tergolong modernis juga. Pada saat itu, pada tahun 1964, Fazlur Rahman diangkat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology pemerintah Pakistan, sehingga pada 1968 Fazlur Rahman mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya tersebut hanya karena ingin menghindari kesetegangan antara pemerintah di bawah Presiden Ayub Khan dengan ulama-ulama tradisional yang ada di daerah tersebut. Setelah melepas jabatannya di Pakistan, Fazlur Rahman hijrah ke barat. Ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, Amerika. Kemudian pada tahun 1969 beliau mulai menjabat sebagai guru besar kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Department of Near Eastern Language and Civilization di University of Chicago. Ia menetap di sana selama kurang lebih 18 tahun. Adapun selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pemikiran beliau, Fazlur Rahman ini. Beliau terkenal dengan pola pikir yang pragmatis instrumental. Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh yang dalam model pemikirannya menganut aliran pragmatis instrumental. Apa yang dimaksud dengan pragmatis instrumental? Di sini kita mengutip pendapat oleh Bapak Profesor Maragustang bahwa adapun kriteria aliran ini merupakan aliran yang mampu memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dengan baik, dan dengan tidak melepaskan diri darinya dan tetap mempertimbangkan situasi konkret dinamika pergumulan masyarakat muslim, yaitu era klasik maupun kontemporer. Konsep pendidikan Islam selalu memperhatikan kemanfaatan praktis dan sisi wilayah jangkauannya. Selain berpikiran filsafat yang bersifat universal
yang dapat diaplikasikan di semua tempat, keadaan, dan zaman. Juga memungkinkan bersifat lokal yang khusus untuk tempat, keadaan, dan zaman tertentu saja. Fazlur Rahman dapat dikatakan sebagai seorang pemikir yang sangat komplit, teman-teman. Ia tidak hanya seorang pemikir peradaban Islam, melainkan juga seorang filsuf dan pemikir sufi, di mana kontribusinya menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Kaitan dengan filsafat pendidikan Islam, Fazlur Rahman dengan memberikan landasan epistemologi dengan ide konsep neomodernisme. Berpijak dari konsep tersebut, Fazlur Rahman memiliki beberapa gagasan pemikiran pendidikan yang akan kita uraikan pada video ini. Yang pertama yaitu dasar pendidikan dan pengertian pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, adapun dasar pendidikan yaitu Al-Quran itu sendiri, karena di dalam Al-Quran itu sendiri menurut Fazlur Rahman mempunyai nilai-nilai fundamental yang bisa dijadikan petunjuk dasar dalam melaksanakan pendidikan. Dengan konsepnya, Fazlur Rahman memperkenalkan gagasan dan pemikiran tentang pembaharuan pendidikan Islam. Menurutnya, pembaharuan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekuler modern, kemudian memasukkannya ke dalam konsep-konsep Islam dengan cara: yang pertama, membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berusaha mengikis dualisme sistem pendidikan umat Islam, di mana pada satu sisi ada pendidikan tradisional agama dan pada sisi lain ada pendidikan modern, yaitu pendidikan sekuler. Dalam artian perlu adanya pengintegrasian keduanya. Yang ketiga, menyadari betapa pentingnya bahasa dalam pendidikan dan sebagai alat untuk mengeluarkan pendapat. Ini beliau sangat menekankan pada aspek bahasa. Kemudian keempat, perlu adanya pembaharuan di bidang metode pendidikan Islam. Perlu kita ketahui juga bahwa sekularisme muncul di dunia Islam di masa-masa pramodernis, karena maksudnya pendidikan Islam pada umumnya, dan lebih khusus lagi karena kegagalan hukum dan lembaga-lembaga syariah untuk mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Ini mempengaruhi jalannya Islam modern, khususnya dalam lapangan pendidikan. Adapun pendidikan menurut Fazlur Rahman dalam mencakup dua pengertian besar. Yang pertama yaitu pendidikan Islam dalam pengertian praktis, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk muslim, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Untuk konteks Indonesia, kita melihat bahwa contohnya pendidikan di pesantren, pendidikan di madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah, dan di perguruan tinggi Islam. Bahkan bisa juga kita jumpai pendidikan Islam di sekolah umum, sejak sekolah dasar sampai sekolah jenjang atas, dan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Pengertian pendidikan yang kedua menurut Fazlur Rahman yaitu pendidikan Islam yang disebut dengan intelektualitas Islam, yaitu proses untuk menghasilkan manusia atau ilmuwan berintegritas yang terkumpul dalam sifat-sifat berpikir kritis, kreatif, inovatif, dinamis, progresif, adil, jujur, dan beberapa sifat-sifat positif lainnya, sehingga mampu memberikan alternatif atau solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Setelah pengetahuan pengertian, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan Islam berisi rumusan-rumusan dasar atau nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental, di mana nilai-nilai fundamental tersebut diambil dari nilai-nilai sosial, ilmiah, moral, dan agama. Adapun menurut Fazlur Rahman dalam The Quranic Solution of Pakistan Education Problems yang dikutip oleh Bapak Profesor Sutrisno, bahwa adapun tujuan pendidikan Islam yaitu mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ dan keseluruhan pribadi yang kreatif, yang memungkinkan manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan manusia dan untuk menciptakan keadilan dunia.
Selanjutnya tujuan pendidikan yang kedua yaitu untuk menyelamatkan manusia mulai dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Selain itu untuk pendidikannya seharusnya tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, melainkan juga aspek efektif dan psikomotorik. Terkait dengan tujuan pendidikan, menurut Fazlur Rahman yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Khotimah, bahwa dengan tegas Fazlur Rahman menyatakan tujuan pendidikan Islam adalah untuk menanamkan komitmen-komitmen nilai melalui tarbiyah atau pendidikan moral dan mengomunikasikannya dengan pengetahuan ilmiah melalui taklim, pengajaran. Hal tersebut dititik beratkan pada penilaian perkembangan psikologis intelektual yang menghasilkan tuntutan-tuntutan bagi suatu sistem pendidikan bersifat modern, tapi pada waktu yang sama juga dijiwai oleh nilai-nilai nasional Islam. Selanjutnya yaitu problematika pendidikan menurut Fazlur Rahman. Pendidikan Islam mengalami problem dalam artikel yang berjudul The Quranic Solution of Pakistan Education Problem. Disebut problem-problem pendidikan meliputi ideologis, dualisme dalam sistem pendidikan dan bahasa. Mengenai problem pertama, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa orang-orang Islam mempunyai problem ideologis. Mereka tidak dapat mengaitkan secara efektif pentingnya pengetahuan dengan orientasi ideologinya. Akibatnya, masyarakat Muslim tidak terdorong untuk belajar. Dampaknya mereka tidak memiliki tujuan hidup. Secara umum terdapat kegagalan dalam mengaitkan prestasi pendidikan umat Islam dengan amanah ideologi mereka, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka di bawah perintah kewajiban untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mengenai problem yang kedua, Rahman menjelaskan sebagai berikut. Yang terkait erat dengan pertama adalah bencana besar umat Islam dengan adanya dualisme dikotomi dalam pendidikan Islam. Problem ketiga yaitu menurut Fazlur Rahman adalah menjelaskan bahwa sama pentingnya, yaitu problem bahasa yang sangat terkait dengan pendidikan tinggi dan pemikiran. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa bahasa merupakan suatu bagian umat Islam karena bahasa berkaitan dengan pendidikan dan pemikiran. Dengan penguasaan bahasa ini menurut Fazlur Rahman, maka konsep-konsep murni akan muncul di permukaan. Ada sebuah kutipan dari Fazlur Rahman berkata bahwa kita ini diibaratkan masyarakat Islam yang tanpa bahasa, padahal konsep-konsep murni tidak pernah muncul dalam pemikiran kecuali dilahirkan dengan kata-kata ataupun bahasa. Jika tidak ada kata-kata, karena tidak ada bahasa yang memadai, konsep-konsep yang bermutu tidak akan muncul. Akibatnya, peniruan dan pengulangan seperti halnya burung beo bukan pemikiran rasional. Jadi di sini Fazlur Rahman sangat menekankan bahwa pentingnya aspek bahasa, dan ini merupakan faktor kemunculan sebuah ide-ide baru, sebuah pemikiran-pemikiran baru dengan menguasai bahasa ini. Dari berbagai problematika tersebut yang dipaparkan oleh Fazlur Rahman, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa problematika utama dalam pendidikan Islam sendiri terdapat pada bagaimana seorang muslim mampu membuka dan mengembangkan ideologinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mampu mengekspor sumber-sumber maupun konsep-konsep murni dalam pengembangan pengetahuan Islam. Selanjutnya, yang keempat yaitu strategi dan metode pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman. Konsep metode strategi pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman cenderung bersifat defensif, yaitu hanya untuk menyelamatkan pemikiran kaum muslimin dari pencemaran atau kerusakan ditimbulkan oleh dampak gagasan-gagasan barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan-gagasan yang mengancam akan rusaknya standar-standar moralitas tradisional Islam. Dengan melihat metode yang digunakan pada abad pertengahan yang dilaksanakan secara mekanik, Fazlur Rahman kemudian ingin melakukan pembaharuan metode pendidikan Islam dari metode yang mengulang-ulang, menghafal pelajaran, kemudian dialihkan menggunakan metode memahami dan menganalisa. Ia juga menyebutkan bahwa metode pendidikan Islam berkaitan erat dengan teknis pengajaran yang melibatkan murid dan guru. Maka Fazlur Rahman menambahkan bahwa murid melewati kelas demi kelas dengan menyelesaikan satu pelajaran dan mulai lagi satu mata pelajaran yang lebih tinggi,
Sistem ini menurutnya tidak memberikan banyak waktu untuk setiap mata pelajaran, tetapi ini juga bukanlah satu-satunya metode yang dipakai. Seringkali seorang murid dengan suatu ringkasan dalam sebuah mata pelajaran, dan di kelas selanjutnya dia mempelajari hal yang sama dengan detail yang lebih terperinci dan disertai komentar-komentar. Dari sini kemudian ia menegaskan bahwa tugas seorang guru adalah mengajarkan komentar-komentar orang-orang lain, pendapat-pendapat orang lain, gagasan orang lain di samping teks aslinya, dan biasanya tanpa menyertakan komentar sendiri dalam pelajaran tersebut. Selanjutnya, dalam metode pengajaran untuk mendewasakan peserta didik, tidak hanya difokuskan pada seorang guru saja. Nah, di sini Fazlur Rahman menambahkan bahwa murid juga hendaknya berperan aktif dalam forum-forum pendidikan. Maka ketika seorang guru hanya memberikan syarah kitab pelajaran, ketika materi tafsir bagi Fazlur Rahman dianggap kurang begitu mendewasakan Islam, model pendidikan yang ditawarkan Fazlur Rahman adalah demokratis, yaitu untuk memberi kebebasan kepada murid untuk mengeluarkan semua pemikirannya, mengeluarkan pendapat-pendapatnya mengenai pelajaran itu. Kemudian dalam hal peningkatan kualitas pendidikan peserta didik serta memajukan lembaga pendidikan Islam, Fazlur Rahman mengungkapkan ide-ide dan gagasan yang pernah ia lakukan ketika ia pernah menjadi direktur di lembaga riset Islam di Pakistan, yaitu yang pertama, mengangkat beberapa lulusan madrasah yang menguasai bahasa asing sebagai staf junior dan mengadakan pelatihan riset modern bagi mereka, merekrut senior dari kalangan lulusan universitas di bidang filsafat atau ilmu-ilmu umum sosial dan memberikan mereka pelajaran bahasa Arab serta disiplin ilmu Islam klasik yang utama seperti hadis dan usul fikih. Kemudian mengirim dan mengutus beberapa orang untuk didelegasikan ke luar negeri untuk mendapatkan training sekaligus belajar sehingga mendapatkan gelar-gelar dalam kajian keislaman baik di barat maupun di timur. Kemudian mengundang sarjana barat atau timur pasca doktor yang masih muda sebagai guru tamu untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dikelolanya di Pakistan tersebut. Jadi ini sebuah konsep gagasan dimiliki oleh Fazlur Rahman bahwa pentingnya adanya relasi pendidikan, maupun itu kita mengambil pendidikan dari barat, pendidikan dari timur, yang kemudian kita integrasikan dengan apa yang terjadi dalam wilayah kita. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan menurut Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa tantangan pendidikan umat Islam adalah dengan adanya dikotomi. Apa dikotomi ini? Yaitu menentangkan dua hal yang berbeda dalam sistem pendidikan. Dalam artian bahwa Fazlur Rahman menginginkan sistem pendidikan Islam di seluruh dunia harus jauh dari dikotomi pemisahan keilmuan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Jadi di sini Fazlur Rahman sangat menyayangkan adanya dikotomi ini antara pendidikan Islam dengan pendidikan ilmu-ilmu pengetahuan alam. Ia menyebutkan bahwa pemerintah sebagai penguasa harus merombak sistem ini, harus merombak dualisme pendidikan ini. Dua prinsip pemahaman yang berbeda yang terus diperdebatkan. Dengan kata lain, diharapkan para pendidik, peserta didik, dan masyarakat lainnya dapat merasakan dua keilmuan yang berbeda menjadi satu bagian utuh yang saling melengkapi. Maka dari kolaborasi sistem di atas, yaitu tidak adanya dikotomi, tidak adanya dualisme pendidikan Islam dengan pelajaran-pelajaran umum, maka akan mampu memunculkan para cendekiawan muslim yang berkualitas baik dalam ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan modern. Dengan demikian, dalam dunia pendidikan terdapat banyak komponen yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti komponen sarana prasarana dan peralatan pendidikan, kemudian metode dan pendekatan dan belajar dan mengajar, berbagai keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh para lulusan, model dan desain kurikulum dan lain sebagainya. Sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman ini sejalan dengan ajaran Islam yang akan terus kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang selanjutnya
yang menjadi sorotan juga bahwa sarana dalam pendidikan. Sarana pendidikan ini menurut Fazlur Rahman juga sangat krusial ya. Sarana yang berupa gedung dan perpustakaan sangat erat hubungannya dengan mutu pendidikan atau lembaga pendidikan. Sekalipun sederhana, tokoh-tokoh pendidikan Islam dahulu sudah mengetahui pentingnya alat-alat bagi peningkatan mutu pendidikan. Dimulai dari yang amat sederhana, pengajaran diberikan di rumah, kadang-kadang di masjid ataupun di halaman rumah. Rumah Rasulullah pernah dijadikan tempat belajar. Rumah Arqam, Ibnu Arqam pernah dijadikan oleh para sahabat untuk mempelajari pokok-pokok ajaran Islam. Dan pada pengajaran hafalan Al-Quran, sarana pendidikan seperti perpustakaan pada masa pertengahan memberikan saham yang besar bagi peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan intelektual umat Islam. Dalam sejarah Islam, perpustakaan dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, perpustakaan umum yang biasanya adalah merupakan bagian dari masjid, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Perpustakaan ini terbuka untuk siapa saja yang ingin menggunakan koleksinya. Kedua, perpustakaan semi umum, yaitu yang hanya terbuka untuk kalangan tertentu saja, biasanya hanya untuk para ilmuwan terkenal atau bangsawan. Seringkali perpustakaan jenis ini terdapat di lingkungan istana saja. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perpustakaan pribadi, yaitu perpustakaan milik individu. Jadi perpustakaan pribadi yang ketiga ini sangat penting juga menurut Fazlur Rahman, karena ketika seorang intelektual harus pula memiliki koleksi-koleksi sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber ilmu yang perlu dan penting untuk dikaji. Dengan melihat realitas sekarang, atas dasar pengamatan Rahman di beberapa negara Islam yang dikunjunginya menunjukkan bahwa ternyata keadaan perpustakaan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut masih belum memadai, terutama jumlah buku-bukunya. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam masih sangat minim jumlahnya, terutama buku-buku yang berbahasa Arab, buku-buku yang berbahasa Inggris. Ya, semua itu merupakan sumber-sumber yang sangat penting menurut Fazlur Rahman, merupakan sumber-sumber asli dari kajian keilmuan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Rahman mengusulkan agar fasilitas perpustakaan harus dilengkapi dengan buku-buku yang berbahasa Arab dan buku-buku yang berbahasa Inggris. Hal ini juga tentu menurut Fazlur Rahman adalah hal yang sangat penting untuk mengembangkan keilmuan bahasa. Tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan bahasa yang kita miliki untuk mengambil sumber-sumber Islam, mengambil ilmu-ilmu dari sumber-sumber yang asli, yang orisinal. Sarana pendidikan merupakan penunjang terjadinya sebuah proses belajar mengajar. Maka penting bagi kita untuk menyediakan prasarana pendidikan Islam, yaitu salah satunya adalah perpustakaan untuk menunjang keilmuan, pengetahuan peserta didik. Selanjutnya adalah bagaimana relevansi pemikiran Fazlur Rahman dalam pendidikan Islam dengan dunia modern sekarang. Ya, setelah kita mengetahui beberapa konsep-konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini, maka yang perlu kita catat penting yaitu hal ini, dari konsep-konsep tersebut menjadi tantangan penting untuk kita membuka pintu ijtihad dengan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia dalam menetapkan hukum berdasarkan ajaran agama, sehingga dengan itu manusia dituntut untuk lebih kritis, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih bermoral dan dalam menghasilkan suatu keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika kita melihat sistem pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini, menurut penulis, menurut saya ini sudah sangat relevan ya teman-teman, yang hal ini ditandai dengan adanya instansi atau lembaga-lembaga pendidikan Islam yang modern seperti madrasah ibtidaiyah, pesantren maupun sekolah-sekolah umum dengan penguasaan bahasa, sains, dan teknologi. Dengan adanya keterbukaan ilmu menjadikan kajian Islam terutama menjadikan lebih solutif dalam menghadapi tantangan zaman.
Jadi kita sudah melihat bahwa sekarang di dunia pendidikan Islam sudah ada pendidikan keagamaan, ibtidaiyah sampai pendidikan Islam tingkat tinggi, kemudian perguruan tinggi umum, semuanya sudah terjadi integritas pendidikan keilmuan agama. Jadi tidak terjadi lagi dikotomi pendidikan, ada sekat antara pendidikan Islam dengan pendidikan ilmu-ilmu sains. Dari beberapa metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam pemikirannya, Fazlur Rahman mengembangkan metode penafsiran yaitu double movement. Jadi ada teori atau metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini kalau tidak salah dalam pengkajian penafsiran. Ini menggunakan double movement atau gerak ganda. Ya, ini menurut Fazlur Rahman, jika umat Islam dewasa ini menggunakan metode double movement dalam pemikiran mereka, saya akan melahirkan ilmu yang kritis dan kreatif. Perlu kita ketahui double movement itu seperti contohnya ketika kita ingin menginterpretasikan sebuah teks, bahwa penting bagi kita tidak terlalu mengacu pada konteks pada teks ini, tapi perlu adanya double movement, yaitu kembali lagi ke masa ketika teks ini dituliskan, bagaimana sosial kultur, bagaimana sejarah yang terdapat pada saat itu, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji teksnya, teman-teman. Ini disebut dengan double movement. Maka menurut Fazlur Rahman ada 4 langkah yang dilakukan untuk menerapkan double movement ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi terhadap pendidikan umat Islam ketika itu. Jadi kita kembali pada sejarah pendidikan Islam bagaimana. Yang kemudian yang kedua menemukan problem pendidikan. Nah, setelah kita punya problem pendidikan, kita sesuaikan dengan problem pendidikan yang ada pada zaman dulu. Bagaimana konteks pendidikan dahulu, kemudian solusi pada problem kita ini bagaimana. Yang kemudian mencari rujukan pada Al-Quran dan hadis. Ini yang ketiga. Dan yang keempat yaitu berusaha memberikan alternatif solusi atas problem tersebut berdasarkan rujukan Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya tidak jauh dasar kita dari Al-Quran dan hadis. Jadi perlu kita ketahui bahwa teori atau metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini yaitu double movement ini sangat relevan ya teman-teman untuk diterapkan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan atau problematika pendidikan Islam di Indonesia. Tawaran solusi dari metode double movement merujuk kembali pada Al-Quran dan hadis, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan dalam agama Islam sendiri. Lebih lanjut lagi, Fazlur Rahman menawarkan menggerakkan metode double movement dalam pembelajaran. Dengan metode ini diharapkan peserta didik lebih leluasa, lebih bebas mengeksplor pendidikan, mengeksplor ilmu pengetahuan, mengeksplor suatu problematika untuk menghasilkan solusi-solusi yang lebih dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Dengan melihat konsep-konsep metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, menurut saya ini sudah sangat relevan, dimana jika kita lihat dalam konteks Indonesia sekarang adanya kurikulum 2013 yang dimana menuntut agar pelajaran terjadi secara interaktif, aktif, kritis, dan berpusat pada siswa atau peserta didik. Begitu juga dalam hal sistem pendidikan. Pemikiran Fazlur Rahman juga diterapkan di Indonesia, yaitu dengan adanya pembagian tingkatan pendidikan antara pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Jadi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini sebenarnya sudah masuk dalam sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia, yaitu bagaimana kelembagaan, struktur kelembagaan pendidikan itu yang sudah jelas, pendidikan umum yang juga tidak ada batas antara pengajaran agama Islam dan keilmuan umum. Kemudian kurikulum pendidikan yang kita gunakan di Indonesia yaitu kurikulum 2013 ini sudah menuntut menitik beratkan pada peserta didik yang mampu secara aktif dan interaktif untuk menggali keilmuan tersebut secara bebas. Jadi itulah tadi bagaimana relevansi pemikiran gagasan oleh tokoh Fazlur Rahman ini jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan, konteks modern pada zaman ini, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan keilmuan, bagaimana kita mengelola sistem pendidikan yang selalu dan tidak jauh dengan ajaran agama Islam. Jadi menurut Fazlur Rahman di sini
penting dalam pendidikan Islam itu untuk mengkaji lebih luas lagi ilmu-ilmu yang terkait yang bisa menunjang keilmuan Islam sendiri, baik itu dari ilmu-ilmu sosial, dari ilmu-ilmu psikologis yang kemudian dikaitkan dengan keilmuan Islam. Hal ini bertujuan untuk menguatkan dasar-dasar keilmuan kita sendiri untuk menciptakan, untuk menghasilkan hukum-hukum yang lebih solutif lagi. Nah, demikian presentasi saya, demikian pemaparan saya pada video kali ini tentang bagaimana pemikiran Fazlur Rahman. Jadi mudah-mudahan pada pemaparan saya ini bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang bagaimana pendidikan Islam ini menurut tokoh Fazlur Rahman yang pemikirannya adalah aliran pragmatis instrumental, di mana bagaimana hal-hal itu menjadi praktis dan menjadi solutif untuk kita lakukan. Demikian pemaparan saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.